Kota Damaskus bergetar hebat. Pagi itu, sebuah ledakan maha dahsyat mengguncang kawasan pusat militer Suriah, tepat di kompleks yang dikenal sebagai jantung koordinasi pertahanan nasional. Kantor Menteri Pertahanan Suriah hancur lebur, diluluh lantakan oleh serangan udara mendadak Israel. Tak ada peringatan, hanya dentuman rudal dan serpian tubuh berserakan di lorong-lorong kekuasaan. Tercatat 500 orang tewas di tempat. Kebanyakan dari mereka adalah personel aktif militer, pengawal kementerian, hingga staf sipil yang sedang typing laporan. Mereka nggak tahu kalau hari itu resume mereka bakal di-typing oleh malaikat maut. Serangan datang dari langit, cepat dan terkoordinasi. Jet tempur Israel dilaporkan masuk dari arah perbatasan utara dan langsung menyasar satu titik. Kantor pusat pertahanan tidak menyebar, tidak memperingatkan. Mereka tahu persis apa yang harus dihancurkan. Kalau ini catur, Israel baru saja makan ratu Suriah tanpa cek terlebih dahulu. Dan Suriah masih sibuk nyari pion. Gambar dari lokasi menunjukkan kehancuran total. Bangunan rata dengan tanah. Mayat-mayat belum bisa dievakuasi karena bara dan reruntuhan masih menyala. Tim SAR lokal mengatakan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam gedung utama. Yang selamat cuma CCTV, ujar satu petugas sambil menunjukkan footage ledakan yang bahkan film Hollywood tampak murahan. Israel tidak memberikan pernyataan resmi, tapi dari arah Tel Aviv, radar pergerakan pesawat menandakan operasi ini direncanakan jauh-jauh hari. Operasi senyap yang berhasil total. Dunia pun terkejut, tapi seperti biasa hanya mengutuk. Negara-negara besar seperti asas Inggris dan Perancis terlihat bermain kata-kata menyebut serangan ini situasi kompleks, yang artinya kami nggak bakal ikut campur kalau bukan pabrik minyak yang diledakin. Di sisi lain, pemerintah Suriah menyebut serangan ini sebagai tindakan deklaratif perang terbuka dan balas dendam katanya tidak akan pakai surat undangan. Suriah yang biasanya dicibir culan bisa balas pakai statement dan doa. Kali ini benar-benar murka. Dan murka negara yang biasa digebukin tapi tetap berdiri seringkali lebih bahaya dari negara yang terlalu sering menang. Situasi di Damaskus kini siaga 1. Listrik padam, rumah sakit penuh, orang-orang berlarian panik. Tapi satu hal yang pasti, serangan ini bukan akhir. Ini baru pembukaan babak baru konflik paling panas di Timur Tengah. Dan kali ini, Suriah tidak berniat diam. Tak butuh waktu lama, kurang dari 12 jam setelah kantor Menteri Pertahanan Suriah berubah jadi kawah, langit di wilayah Golan mendadak bersinar merah. Bukan karena matahari terbenam, tapi karena ratusan rudal meluncur bersamaan dari perbatasan Suriah. Serangan itu brutal, terukur, dan tanpa basa-basi. Kalau Israel menganggap dirinya satu langkah di depan, Suriah baru saja menunjukkan bahwa mereka tidak ikut main catur. Mereka main lempar meja. Rudal-rudal balistik buatan Iran, Rusia, dan bahkan produksi dalam negeri ditembakkan dalam gelombang. Golan jadi sasaran utama. Basis militer, pemukiman warga, pusat komando, dan instalasi radar dihantam habis-habisan. Israel tak sempat bereaksi. Iron Dome jebol di beberapa titik. Sistem pertahanan yang selama ini dieluk-elukan media, kali ini terlalu kewalahan untuk menyelamatkan siapapun. 1.500 orang tewas, dan itu angka awal. Di antara korban terdapat personel militer, warga sipil, bahkan sejumlah kru medis yang sedang menangani luka-luka dari serangan sebelumnya. Ironisnya, banyak dari mereka tewas bukan saat perang, tapi saat sedang berdoa agar tak jadi target berikutnya. Rumah-rumah hancur, jalan-jalan berubah jadi kawah, dan sekolah-sekolah ambruk. Golan yang biasanya jadi titik strategis Israel untuk memantau Suriah, kini seperti dihantam meteor. Israel mengakui kejutan serangan ini. Pemerintahnya dalam keadaan darurat penuh. Siaran televisi menampilkan Perdana Menteri mereka duduk di ruang krisis. Wajahnya tegang, seolah baru sadar kalau main nyerang itu gampang, tapi ngadepin balasan tanpa jeda itu bukan skrip Netflix.
Dalam pidato singkatnya, PM Israel menyebut serangan ini sebagai aksi barbar dan memperingatkan bahwa respon yang lebih besar akan datang. Namun publik Israel tak tertarik pada janji-janji baru. Mereka menginginkan perlindungan nyata, bukan konferensi pers. Di jalan-jalan Tel Aviv dan Yerusalem, ketegangan meningkat. Warga mengungsi ke shelter bawah tanah. Rumah sakit mulai penuh sesak. Kota-kota besar nyaris lumpuh karena ketakutan. Bahkan para komentator TV yang biasanya vokal mendukung perang, kini terlihat lebih banyak minum air daripada berbicara. Pihak Suriah sendiri tak memberikan pidato panjang. Mereka hanya merilis video rudal meluncur sambil menulis satu kalimat pendek. Untuk Tiger, Atsle 50 nyawa kami, ini hanya permulaan. Dan dunia untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade melihat Suriah memimpin babak pembalasan yang bukan cuma simbolik. Apakah Suriah gila? Bisa jadi, tapi gila dalam perang kadang justru membuatmu menang. Karena pihak waras terlalu sibuk rapat, sementara pihak gila sudah menekan tombol peluncur. Kini dunia menahar nafas. Dua negara, dua amarah, dan ribuan korban jiwa dalam waktu kurang dari 24 jam. Ini bukan sekedar konflik biasa. Ini bukan lagi tentang siapa yang benar, tapi siapa yang masih hidup. Dan di bayangan Golan yang terbakar, babak baru perang ini telah dimulai. Bukan lagi soal retorika, tapi soal siapa yang akan lenyap lebih dulu. Dari dataran tinggi Golan hingga Tel Aviv, suara sirena mendominasi langit Israel. Tapi kali ini bukan untuk latihan. Ini nyata, ini berdarah, dan ini berlangsung terus-menerus. Serangan rudal dari Suriah yang datang seperti badai telah menciptakan krisis kemanusiaan terbesar yang dialami Israel sejak konflik modern dimulai. Rumah sakit kelebihan kapasitas, lorong-lorong darurat berubah jadi ruang perawatan, listrik padam di beberapa area. Generator tak mampu lagi menopang kebutuhan medis. Tenaga medis bekerja tanpa tidur, tanpa jeda, hanya dengan satu misi, menyelamatkan siapapun yang masih bisa bernafas. Kami kewalahan, kata salah satu dokter. Korban terus datang, bahkan kantong jenazah pun sudah mulai kehabisan. Suasana di ruang gawat darurat lebih mirip medan perang daripada tempat penyembuhan. Anak-anak menangis, orang tua merimpih, dan suara-suara tangisan menyatu dengan bunyi peralatan medis yang terus berbunyi. Di luar rumah sakit, kekacauan tak kalah parah. Jalan-jalan besar yang biasanya padat kini sepi. Warga Israel memilih bertahan di shelter bawah tanah, takut kepalanya jadi titik koordinat rudal berikutnya. Sekolah ditutup, kegiatan ekonomi lumpuh, supermarket diserbu warga. Bahkan rak mie instan dan tisu toilet kembali menjadi korban pertama. Karena dalam setiap perang modern, yang paling duluan lenyap bukan amunisi, tapi kebutuhan absurd seperti itu. Pasukan keamanan dikerahkan untuk menjaga ketertiban, tapi tak semua area bisa dijangkau. Beberapa wilayah di perbatasan utara nyaris tak terurus. Kami disuruh tenang, tapi kami nggak tahu rudal berikutnya jatuh di mana. Ini bukan tenang, ini pasrah, ujar salah satu warga sambil berlindung di balik mobil rusak. Sementara pemerintah terus berbicara soal hak membela diri, sebagian rakyat mulai mempertanyakan, kenapa pertahanan setangguh ini bisa kebobolan begitu dalam waktu sekejap? Iron Dome yang dulu dieluk-elukan sebagai payung dewa, kini terlihat seperti payung bolong. Rudal Suriah datang dalam jumlah terlalu banyak dan terlalu cepat. Sistem itu memang canggih, tapi bahkan teknologi punya batas ketika rudal datang seperti hujan musim hujan, bukan gerimis, tapi banjir bandang. Layanan logistik juga kolaps. Truk-truk pengangkut bantuan tak bisa masuk ke zona terdampak. Ambulans kehabisan bahan bakar, bahkan drone pengintai pun tak lagi berani terbang terlalu tinggi. Karena setiap benda di langit kini bisa saja jadi sasaran. Pemerintah Israel mengumumkan masa darurat nasional, memerintahkan seluruh warga untuk tetap berada di dalam rumah dan membatasi perjalanan di hampir seluruh wilayah utara dan tengah. Tapi ketakutan lebih cepat menyebar daripada himbauan resmi. Media sosial penuh dengan video kehancuran, teriakan warga dan siren tak kunjung berhenti. Di tengah semua ini ada satu pertanyaan yang menggantung. Kalau ini baru balasan pertama Suriah, apa yang akan datang berikutnya?
Dan apakah Israel benar-benar siap untuk menerima harga dari serangan awal yang mereka lepaskan? Untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir, rasa gentar tampak menyebar di wajah elit politik dan militer Israel. Mereka sudah terlalu lama bermain sebagai pelaku, dan kini mereka merasakan bagaimana rasanya jadi korban. Dan itu tidak ada tombol pause-nya. Saat 1.850 nyawa melayang hanya dalam satu hari, 350 di Suriah, 1.500 di Israel, dunia internasional harusnya berdiri dan bertindak. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sidang darurat PBB tak kunjung dimulai. Pernyataan dari negara-negara besar datang terlambat, membosankan dan lebih mirip template PowerPoint krisis daripada upaya perdamaian. Washington menyebutnya situasi yang berkembang. Inggris menyebut kedua pihak harus